Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Esi Malaisari Sakti, dalam Bilangan Kompleks. Sebelumnya akan saya share terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini bahwa yang sering kita ingat itu adalah ada bilangan positif, bilangan negatif, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang yang kita dengar adalah bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Kita lihat bahwa bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan nyata atau bilangan real dengan bilangan imajiner. Jadi gabungan. Sehingga dapat kita tuliskan A ditambah IB, di mana A dan B itu adalah bilangan real, I adalah bilangan imajiner. Ini adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks kita masih bingung, sekarang ada lagi bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Nah, ya, apa sih bilangan biner? Bilangan biner adalah bilangan yang merupakan akar kuadrat dari suatu bilangan negatif. Jadi kalau ada akar kuadrat dari suatu bilangan negatif, maka itu adalah bilangan imajiner. Contohnya akar dari -7 atau akar dari -8 dan sebagainya. Nah, kita lihat bahwa di dalam suatu definisi dari bilangan imajiner, bahwa bilangan imajiner adalah akar dari -1, sehingga I atau imajiner kuadrat sama dengan -1. Nah, apa itu sih bilangan imajiner? Memang tidak kita ketahui karena memang bilangan imajiner itu digunakan di bidang elektro dan bidang elektronika, di mana biasanya untuk menggambarkan sifat arus listrik, ya, jadi arus bolak-balik, atau biasanya untuk menganalisa gelombang fisika yang menjalar ke dalam sumbu X. Itu adalah bilangan imajiner. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana penulisan di dalam bilangan imajinernya sendiri, yang tadi sudah didefinisikan bahwa bilangan imajiner I itu adalah akar dari -1. Sehingga contoh bilangan imajiner akar -7 itu dapat kita tuliskan menjadi akar -1 dikali akar -7. Nah ini ya, nah ini harusnya kita lihat di sini 7. Nah, gitu ya. Kita lihat di sini menjadi 7. Begitu juga kalau kita lihat di sini akar -8. Ya. Ini dapat kita tuliskan dalam bentuk akar 8 dikali akar -1. Di mana akar -1 itu adalah imajiner. Sehingga kita bisa menotasikan I kali akar 8 atau I akar 8. Dalam bentuk persamaan kita dapat lihat bahwa X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 apabila kita kerjakan dengan menggunakan bilangan real, maka ini tidak akan ada jawabannya. Ya. Kalau kita katakan X itu adalah -1, maka X kuadrat 1. 1 tambah 1 bukan 0, tapi 2. Nah, artinya persamaan ini tidak dapat dikerjakan dengan menggunakan bilangan real. Kita bisa menggunakan bilangan imajiner. Di mana X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan -1. X kuadrat -1 itu adalah definisi daripada imajiner. Jadi I kuadrat itu sama dengan -1. Ya. Atau X sama dengan akar dari -1. Jadi X sama dengan I. Sehingga I kuadrat ditambah 1 adalah 0. Ya. Karena I-nya tadi adalah, I kuadrat tadi adalah -1. -1 ditambah 1 akan menjadi 0. Sampai di sini jelas? Kalau ingin ditanyakan, tulis dalam kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan NIM Anda.
Di dalam bilangan imajiner juga kita lihat bagaimana operasi-operasi yang berlaku. Operasi aljabar juga berlaku di dalam bilangan imajiner. Misalnya AI tambah BI itu dapat dinyatakan dengan A tambah B dikali I. AI kurang BI maka dapat dinyatakan dengan A kurang B kali I. Begitu juga dengan AI kali XI maka dapat dinyatakan dengan minus AI. Ya, karena I tadi adalah akar minus 1. Ya. A kurang BI dapat dinyatakan dengan A bagi B. Saya ulangi, AI bagi BI maka dapat dinyatakan dengan A bagi B dikali dengan I. Di mana nilai B tidak boleh sama dengan 0. Contoh bilangan imajiner dalam penjumlahan 9 tambah 2i ditambah 3i ditambah 3i, maka penyelesaiannya kita akan mengumpulkan semua bilangan realnya ya, dalam satu kelompok. Sehingga di sini kita lihat 9 ditambah 3. Ini adalah bilangan realnya. Lalu kita kelompokkan lagi bilangan imajinernya. 2i ditambah 3i. Sehingga dapat kita jumlahkan ya, 9 tambah 3 12, 5 tambah 3 2 tambah 3 sama dengan 5i. Contoh lain di dalam pengurangan. 9 tambah 2i dikurang 3 tambah 3i. Sehingga sama seperti tadi kita kelompokkan 9 dikelompokkan dengan 3 jadi 9 pulang 3 ditambah sini ya, 2 dikurang 3i. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah min i. Min kali min plus kali min jadi min. Sehingga jadi 6 min i. Jelas ya? Kita lanjutkan dengan bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Ya, bilangan kompleks tadi sudah dijelaskan bahwa bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner ya, yang dilambangkan dengan A tambah IB. Tadi kita sudah jelas bilangan imajinernya, maka bilangan kompleks adalah A tambah IB. Kalau kita lihat himpunan bilangan kompleks itu dinotasikan dengan C dan bilangan real yang dinotasi dengan R itu dinyatakan sebagai bagian daripada himpunan C atau himpunan bilangan kompleks. Ya. Misal sebuah bilangan kompleks Z dinotasikan sebagai pasangan real X, Y, ya, itu bisa ditulis sebagai Z sama dengan X, Y. Di mana X dan X itu adalah bilangan real dari Z dan Y adalah bilangan imajiner dari Z. Nah, penulisan dalam bilangan kompleks ini dapat dinyatakan dalam bentuk sistem koordinat kartesias. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tuliskan secara geometrinya Z sama dengan X tambah IY. Tadi kita di sini A tambah IB ya, dalam diagram kartesiasnya maka kita tulis X tambah IB. Maaf, X tambah IY. Di mana X itu adalah sumbu X-nya sebagai sumbu realnya dan Y sebagai sumbu imajinernya. Jadi kalau digambarkan bagaimana dalam bentuk diagram kartesiannya, ini imajiner dan ini adalah bilangan realnya. Ya. Contoh, buatlah grafik bilangan kompleks Z sama dengan 4 tambah 6Z. Ya, 6I. Ya, bisa tulis demikian. Maka kita lihat di sini, 4 itu adalah bilangan real dan 6Z adalah bilangan imajiner positif. Kita tahu di dalam positif adalah di kanan atas. Kita lihat X-nya 4, ya, bilangan imajinernya adalah 6Z, atas 6-nya, maka disinilah adalah bilangan dari Z sama dengan 4 tambah 6Z.
Ini lihat, perhatikan, jangan salah arah garisnya, jangan salah arah panahnya, jangan salah. Ya, jangan kebalik, bukan ini seperti ini ya, tapi dari sumbu nolnya mengarah pada titik pertemuan tersebut. Ini untuk bilangan kompleks. Contoh yang kedua, buatlah grafik bilangan kompleks Z sama dengan min 4 tambah 3Z. Nah, kalau kita lihat min 4 berarti ini ada di realnya itu ada di sebelah kiri. Ya. Dan ini plus berarti ada di atas. Artinya kiri atas. Ya. Nah, kalau seperti ini apa? Dia ada di kiri bawah. Berarti X-nya, realnya ada di kiri dan bilangan imajinernya itu berupa minus juga ada di kiri. Karena di kiri adalah negatif dan di kanan adalah positif. Oleh karena itu, silakan Anda kerjakan dan masukkan di dalam latihan Anda untuk bisa Anda upload. Ya. Tentukan XT di mana X1 tambah X2 dan kerjakan XC di mana X2 dikurang X1 serta XZ adalah X1 kali X2. Jika X1 sama dengan 5 dikurang J3, sedangkan X2 adalah 7 ditambah 4J. Silakan Anda kerjakan. Ya. Lalu sertakan gambar grafiknya. Oke? Stop share dulu. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa nama dan NIM. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.